Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi di ASC Channel bersama Bapak Samsul Junaidi. Saya dari LBB ASC Surabaya. Pagi ini kita akan membahas tentang membuat materi ini bisa dipakai oleh anak kelas 10 SMA dan juga anak yang ingin mempersiapkan diri ikut tes masuk perguruan tinggi negeri. Ya. Melanjutkan yang kemarin, kalau yang kemarin kan kita membahas tentang sifat-sifat akar, maka sekarang kita membuat persamaan kuadrat baru. Langsung kita lihat contohnya seperti berikut ini. Nah ini contoh ini soal UTBK SNBT tahun-tahun sebelumnya ya, tahun-tahun sebelumnya. Penting sekali bagi kita untuk mengetahui soal yang pernah keluar di UTBK SNBT tahun-tahun sebelumnya. Seperti ini, contohnya jika persamaan kuadrat x kuadrat min 4x plus 2 sama dengan 0 mempunyai akar-akar x1 dan x2, buatlah persamaan kuadrat yang mempunyai akar-akar seper x1 dan seper x2. Nanti kalau soal seperti ini yang berubah di sini, di sini angkanya aja berubah ya, dan di sini akar barunya yang akar persamaan kuadratnya yang berubah. Kalau ini seper X1, ini seper X2. Nanti suatu saat bisa aja ini X1 kuadrat, ini X2 kuadrat. Bisa lagi di kesempatan lain, ini X1 ditambah 5, ini X2 ditambah 5. Seperti itu. Cara mengerjakannya sama semua ya, cara mengerjakannya sama semua. Nah, ini jawaban yang disiapkan. Jawaban A ini, jawaban B, jawaban C, jawaban D, dan jawaban E ya. Ini jawabannya mirip-mirip semua. Angka-angkanya sama, cuman berbeda di tanda min atau plus ya. Oke, pembahasannya adalah seperti ini. Cara umum, semua soal bisa pakai cara ini. Maksudnya apa? Kita pakai suatu cara yang semua soal membuat persamaan kuadrat itu bisa memakai cara ini. Gitu ya. Nah, ini misalnya tadi itu soalnya PK itu persamaan kuadrat, X kuadrat min 4X plus 2 sama dengan 0, akarnya X1 dan X2. Nah, rumus yang dipakai selalu ini ya jumlah akar-akar. Kemarin kita sudah tahu pertemuan sebelumnya X1 ditambah X2 min B per A. Min itu ini, min B-nya ini kan ada B, ini B-nya di depan X ini min 4. Maka ini min 4 ya B. Dibagi A, A-nya berapa ini? Depan X kuadrat ini A, berapa satu? Ini satu. Min kali min plus 4 dibagi satu 4. Kita sudah tahu X1 plus 2 4. Ya. Lalu X1 kali X2, rumusnya kemarin kita sudah punya C per A. C-nya ini yang tidak ada X-nya ini C, masuk sini C per A, A-nya tetap ini, A-nya ini, depan X kuadrat. Ya, 1, ini 1. 2 bagi 1, 2. Lalu PK barunya bentuknya ini X kuadrat min P plus QX plus P kali Q sama dengan 0. Ya. Selalu bentuknya ini ya, kalau pakai cara yang umum ini. Cara yang umum. Semua soal bisa menggunakan rumus ini ya. Kalau rumus ini persamaan kuadrat, maka ini punya akar P dan Q. P, ini akarnya P, di mana P-nya itu seperti X1, dari mana seperti X1? Soal tadi ya. Yang punya akar seperti X1 dan seperti X2, yang gitu tadi itu. Itu dimisalkan P. Terus akar satunya yaitu Q seper X2. Ya, seper X2. Nanti kalau ini tahu, ini kita cari langsung P tambah Q berapa, hasilnya masukkan sini. Ini. Lalu ini kalikan P kali Q berapa hasilnya, setelah tahu hasilnya masukkan sini. Maka persamaan kuadratnya dapat. Itu prinsipnya seperti itu. Lanjutannya ini, P plus Q. P-nya tadi seperti X1, Q-nya tadi seperti X2. Nah ini kita samakan penyebutnya menjadi ini. Ini kalikan X2 ini, X2 kali 1, X2, X1 kali 1, X1. Berarti X2 ditambah X1. X2 tambah X1 sama aja ditulis X1 plus X2. Maka yang bawah ini kiri kali kanan ini. X1 kali X2 ini kali. X1 plus X2 dari halaman sebelumnya tadi kita sudah punya 4 ya. X1 kali X2 dari halaman sebelumnya tadi kita sudah punya 2. 4 bagi 2 sama dengan 2. Paham ya? Hmm, tidak sulit kok. Matematika itu mudah. Kalau belajar bersama saya. Berikutnya, P kali Q.
P-nya tadi kan ini P, seper X1, ini kalau ini kali, di sini kali, seper X2. 1 kali 1 itu 1, bagi X1 kali X2, X1, X2. Paham ya? Nah, kita punya tadi ini sama dengan 1 ini tulis 1 X1 kali X2 ini. X1 kali X2 kan 2 ini. Berarti 2, 1/2. Maka tadi persamaan kuadrat barunya kan ini. X kuadrat min P plus Q, X plus P kali Q sama dengan 0. Ini P plus Q, ini P plus Q. Langsung ini ambil berapa ini? 2, 2 taruh sini. Serat. Berarti nanti jadi apa? X kuadrat min 2X. Plus, mana plusnya ini plus. P kali Q, berarti ini P kali Q sudah sama setengah. Berarti ini ganti setengah nanti. Mana itu? Nah inilah. X kuadrat min 2X plus setengah. 2 itu dari sini 2, 2 masuk sini, ya. Maka jadi min 2X, P kali Q, setengah, setengah masuk sini. Agar ini bukan pecahan, tadi jawabannya bukan pecahan, maka ini dikalikan 2 semua ya. Dikalikan 2 semua menjadi apa? Atau, nah ini kali 2, 2X kuadrat. Ini kali 2 berapa? Min 2X kali 2 berapa? Min 4X ini. Setengah kali 2, setengah kali 2 adalah 1. 0 kali 2, 0. Ini 0. Nah, ini jawaban yang disiapkan ini nanti 2x kuadrat min 4x plus 1 sama dengan 0. Ini jawaban A tadi ya. Jawaban A. Itu cara pertama. Semua jenis soal bisa menggunakan cara ini ya. Bisa menggunakan cara ini. Lalu ada cara yang lebih cepat. Karena cara lebih cepat berarti ada syaratnya. Ada syaratnya. Cara cepat menggunakan substitusi. Bagaimana itu? Ini tadi yang persamaan ya di soal x kuadrat min 4x plus 2 sama dengan 0. Kita beri nama aja persamaan 1 ya. Nah, agar PK baru tadi sudah diketahui di soal itu seper X1 dan seper X2. Nah ini, cara cepat ini, cara substitusi ini bisa dipakai kalau inilah. Indeks ini dihapus, satu ini indeks ini satu, kan jadi kalau satu dihapus kan jadi seper X. Dan kalau dua dihapus, hasilnya ini dan hasilnya ini sama. Coba kalau satu dihapus, dua dihapus sama enggak? Sama, ini seper X, ini seper X. Ya, berarti akar PK barunya bisa kita sederhanakan Y sama dengan super X. Super X dari mana ini? Hapus terus ya. Tinggal super X ini. Sama ini disamakan dengan setengah. Ya, disamakan dengan Y. Gitu. Maka ini sama aja dengan ini. Dari mana ini? Y dan X ditukar tempatnya. Ditukar tempatnya menjadi apa? X sama dengan super Y. Ini kita beri nama persamaan 2. Lalu setelah itu persamaan 2 disubstitusi ke persamaan 1. Kalau dikatakan begini, persamaan 2 disubstitusi ke persamaan 1, berarti persamaan satunya tulis, cuma diganti ini beberapa hal. Ya. Ini tulis, apa ini? X kuadrat. Ini. X kuadrat. X diganti seper Y. Nah ini, seper Y kuadrat. Karena asalnya dari X, seper Y, X-nya sama dengan seper Y, berarti diganti seper Y kuadrat, ini kuadrat. Oke ya. Terus ini min 4, ini min 4. Ini min 4 sudah. Ini ada X. X-nya diganti ini lagi. Ini seperti Y. Maka X-nya diganti seperti Y ini. Plus 2. 2 ini tetap. Ya, 2. Sama dengan 0 tetap. Sama dengan 0. Jadi yang diganti itu yang ada X-nya saja. Yang ada X-nya saja. Ini diganti seperti Y ini loh. Lalu ini bisa ditulis jadi apa? 1. Ini 1 kuadrat kan 1. Y kuadrat. Y kuadrat. Min. Min 4 kali 1. Min 4. Per Y. Ya, per Y. Plus 2 sama dengan 0. Coba karena tempatnya tidak cukup, ini saya pindah ke halaman berikutnya ini. Coba perhatikan nih. Nah, ini tadi. Seper Y kuadrat min 4 per Y plus 2 sama dengan 0. Yang di halaman sebelumnya ya, dipindah begitu saja. Terus ini dikalikan Y kuadrat semua ya. Semuanya, semua suku dikalikan Y kuadrat. Ya. Ini kalau dikalikan Y kuadrat hasilnya apa? 1 ya. Seperti Y kuadrat kali Y kuadrat kan 1. Coba kita lihat. Nah, ini 1. Min 4 per Y kali Y kuadrat. Ini kali Y kuadrat kan Y-nya hilang 1, hilang 1. Tinggal 4Y ya. Ini 4Y. Plus 2 tetap ditulis 2 kali Y kuadrat menjadi 2Y kuadrat. Ya. Paham ya? Sama dengan tetap 0 kali Y kuadrat, 0 tetap. Ya.
Maka persamaan kuadratnya y-nya diganti x gitu aja. Ini jadi apa? Y diganti x. Jadi 2x kuadrat min 4x plus 1. Kan gitu aja. Coba kita lihat. Nah ini. Jadi PK barunya 2x kuadrat dari mana ini? Dari ini diganti y-nya diganti x gitu. Ini. Min 4y, y-nya diganti x ini. Min 4x. Plus satunya tetap. Sudah selesai sama dengan 0. Itu cara yang kedua, cara lebih cepat. Ini kayaknya lambat. Kenapa? Karena saya menerangkan. Kalau enggak menerangkan bisa cepat sekali ya. Kalau dalam proses mengerjakan soal, saya bisa cepat sekali. Nah, syaratnya apa tadi? Agar bisa pakai cara ini, ingat-ingat ini ya. Jangan jangan asal apa? Jangan asal memakai ini. Ini loh. Kalau satu ini dihapus, dua ini dihapus, hasilnya apa? Hasilnya sama. Jadi apa? Jadi seper X. Setelah sama, jadi seper X indeks dihapus, dimisalkan sama dengan Y. Lalu ditulis X sama dengan gitu. Itu prinsipnya begitu, Dok. Terus berikutnya, cara yang sangat cepat ya, cara yang sangat cepat. Karena paling cepat, cara paling cepat maka apa? Syaratnya lebih 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 ini lagi, lebih apa? Lebih sulit lagi syaratnya. Tidak semua soal bisa pakai cara ini. Tidak semua soal. Apa syaratnya? Ini loh, lihat. Kalau ini ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, ini punya akar x1 dan x2 ya, punya akar x2. Lalu kalau ini persamaan kuadrat yang diminta tadi, yang punya akar sini seper x1 seper x2. Kalau akarnya seperti ini, seper x1 seper x2, maka ini a dan c tempatnya tuh tinggal ditukar. A dan C tempatnya tinggal ditukar. Jadi apa kalau ditukar? Jadi ini CX kuadrat, A dan C ditukar ya. BX-nya tidak ditukar, berarti tetap aja BX. A-nya kan ditukar tadi. Maka tambah A sama dengan 0. Itu. Tapi ingat, rumus ini, cara ini hanya bisa dipakai kalau apa? Ini X1, ini seper X1. Ini X2, ini seper X2. Kebalikannya. Kalau ini X1, di sini X1 tambah X2, maka cara yang paling cepat nggak bisa dipakai. Oke ya. Jadi ingat, kalau seperti ini, akar berkebalikan, A dan C tinggal tukar hasilnya ini. A dan C tinggal ditukar. Maka tadi soalnya kan ini, X kuadrat min 4X plus 2 sama dengan 0 punya akar X1, X2. Ditanya apa? Persamaan kuadrat yang akarnya ini dan ini. Gitu. Maka tadi saya bilang apa? A dan C tempatnya ditukar ini. 2 dengan 1, ini 1 kan? 2 dengan 1 tempatnya ditukar. Gitu aja. Jadi apa? 2X kuadrat, ini 2 ke sana. Min 4X-nya tetap, ini tadi 1, dipindah ke sana jadi plus 1. Nah, sudah selesai. Sama dengan cara sebelumnya tadi hasilnya. Oke ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Dipelajari lagi video ini, diulang gitu ya. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman agar temanmu ikut belajar. Sehingga kalau temanmu belajar, kamu bersaing dengan sehat dengan teman pinter-pinteran ya, pinter-pinteran. Siapa yang lebih rajin, maka dia akan lebih sukses gitu ya. Oke, saya kira cukup. Semoga kalian sukses ya. Sukses di mana? Diterima di PTN ya. Diterima di PTN ya. Saya dari LBP ASD ya, Surabaya. Dari ASD Channel YouTube. Bisa dicari apa konten-konten yang lain ya, agar kamu bisa belajar matematika yang lain. Dan nanti kamu akan berkesimpulan bahwa matematika itu mudah. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya bagi kalian dan semoga kalian sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.